Pemirsa, selain di Jakarta, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga melakukan aksi bela Palestina di kota Bandung pagi tadi, pemirsa. Mereka melakukan aksi di beberapa titik, mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Bejabar, Gedung Sate hingga Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Pagi tadi peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Pusdai Jabar untuk sholat subuh berjamaah yang selanjutnya bergeser ke Jalan Diponegoro, Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mereka membawa sejumlah atribut bendera Palestina, serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu masa aksi. Para peserta di sepanjang aksi ini menyanyikan lagu untuk membela Palestina dan beberapa di antaranya melakukan aksi teatrikal. Aparat kepolisian juga bertugas mengawal aksi bela Palestina kali ini. Sebelumnya, pemirsa, ribuan santri dalam Forum Ukhuwah Islamiyah juga menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang telah menjajah Palestina. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Aksi solidaritas untuk Palestina ini digelar ribuan santriwan dan santriwati dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta pada hari ini. Dalam aksi ini selain membentangkan spanduk dan membawa poster, mereka juga menggendong sejumlah replika jenazah sebagai simbol anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang dinilai telah menjajah Palestina. Akibat serangan tentara Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, di mana 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Membunuh anak-anak kecil, 17.000 lebih anak kecil syahid di Palestina. Sisanya sebagian besar adalah wanita dan orang-orang tua. Ya, penjajah itu adalah bangsa yang paling pengecut di seluruh dunia ini. Karena mereka hanya berani melawan orang-orang yang tidak berdaya. Sementara itu, ribuan santri yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk tidak tinggal diam. Harus ada upaya mendukung perdamaian, bukan penjajahan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di helm. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau, 3 dini hari, mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helen. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Posisi mobil yang dari sana ngebut, terus tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api, nyenggol lah di motor parkir di bahu jalan itu. Itu posisi ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banding setir ya, banding setir ke kiri langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberikan teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut, meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras kepada PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Pram berharap peristiwa serupa tak terulang kembali. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Sebelumnya, antrian kendaraan sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso, arah Pelabuhan Tanjung Priok, dan mengular di depan New Priok Terminal Container One. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Circus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kan saya disetrumin. Sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM.
Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa, Bu? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Vice Presiden Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia pun sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumapau, membantah adanya penganiayaan dan menduga adanya provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan
Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa mengecam Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Saksi kebenaran sampai kita pulang membawa hujan ini di hadapan Allah SWT. Ketika kita nanti, bagaimana kemerdekaan kita? Massa berkumpul di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Massa kemudian berjalan menuju area Balai Kota Jakarta dengan mengenakan atribut negara Palestina. Massa terus berorasi. Kata abang, yang Allah izinkan masih kepedulian kita sebagai manusia. Saya kata abang, yang Allah izinkan masih bisa berada di sini. Allah pilih untuk istiqomah saksi kebenaran. Personil kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun dalam aksinya, massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan Palestina. Adalah satu karya dari anak Palestina yang nama Sofia. Saya yakin teman-teman tahu bersuara dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah situasi terkini di lokasi, kita sudah bergabung dengan rekan kami Nata Arman. Selamat siang Nata, apakah peserta aksi bela Palestina masih lakukan long march di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, terkait dengan untuk masa aksi bela Palestina yang saat ini sudah membubarkan diri sekitar pukul 10:30 tadi. Dan diketahui bahwa masa aksi tadi sudah mulai melakukan orasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ada dua massa atau dua kubu. Yang pertama adalah Aliansi Muslim Indonesia, kemudian ada Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina. Kemudian dari kedua kubu ini menuntut terkait dengan hentikan genosida yang terjadi di Palestina, kemudian juga menuntut juga dari kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan relokasi warga Palestina ke Indonesia karena itu dianggap membantu dari zona Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanahnya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk sekitaran jalan juga tadi ketika pukul 7 pagi sempat dilakukan penutupan jalur di Jalan Merdeka Barat, namun sudah kembali dibuka sekitar pukul 10:30 mengingat masa aksi yang sudah membubarkan diri setelah pembacaan doa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kami sampaikan juga untuk saat ini situasi sudah mulai landai karena sekitar pukul 10:30 ataupun sekitar pukul 10 banyak juga dari beberapa massa yang berkumpul sudah mulai membubarkan diri dan memadati beberapa titik stasiun dan juga halte Transjakarta yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Pusat ini. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk beberapa poin yang tadi disampaikan dari pihak Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina, nantinya pada besok hari akan dilakukan camping di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang rencananya akan berlangsung selama 7 hari. Dan ini pun masih terus berkoordinasi dengan pihak polisian juga bagaimana nantinya akan dilakukan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. Amerika Serikat di Jakarta, terima kasih dan selamat bertugas kembali.